Baik, terima kasih masukan yang baik, Abang Hanes Kolin, Om Bunga, Bapak Bunga bisa menyampaikan semacam closing statement atau mungkin juga bisa menambahkan tadi yang disentil oleh Abang Anton Doni, ada yang terputus tadi. Bapak Bunga, Oyang Bunga, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, selain lembaga pemangku adat tingkat desa sedaratan Adonara yang gotong abatu bahwa pada forum diskusi kita yang berbagi untuk dapat memperbaiki Adonara untuk tujuan yang baik untuk kita pergunakan generasi muda dan generasi penerus Adonara ini menjadi baik. Maka Institut Sejarah tentang Nayubaya masing-masing punya sejarah itu tujuannya untuk memperbaiki Adonara. Maka kami Institut Sejarah Nayubaya kami Lebo Sule Lebon amak Subang Sabu Lama Lebo no inak uto beli beroto naina Bapak Raja Bonpehan dengan amak pria. Rahayu Baya bukan hanya perang, tapi Hayu Baya sampai dengan ulama, HP, tekantin aku angkat kami aman di antara lima kakak dua tahun kami. Kekurangan orang nure beli letak iya sorong, iya letak beli sorong. Kami pi aman. Nabi kawin mawi juga coba tutup mari mesti bala juga. Yang lembaga itu hanya urus jangan betul buat go. Gerto betul sampai no petuun di pemulihan tagi bala sampai begitu kami naik bala. Jadi bukan hanya berdemo pagi dilarang, tapi kami semua perang dilarang. Sebab tu pahala bergo pahala. Lama. Sebab bukti-bukti nanti kalau aram na tapo. Hayu gele na ulang bayar terneka sekami cedura. Jadi hayu kita bayar bolak. Begitu paling terlupa gawan konowa mata bokono arago la mo na tapo. Mata gawan talaga. Itu lupa. Tapi anak kami lagi bayar. Hayu mo talo. Jadi barang kita firma kita sebab solusi untuk memperbaiki Adonara tidak sampai rombau seperti adakan pembunuhan sengketa tanah atau selisih paham musi kita. Ada kita pindah di Adonara itu sekarang menjadi kabupaten dalam kita 100 luar itu. Karena kami letak hanya aman Adonara. Sebab dalam topografi Adonara pi di kecamatan Buto Kapi penduduk Adonara Timur 62.000 lebih dihitung waktu tahun 97-98. Penduduk 62.000 lebih miliki tanah 1 km 25 kakak. Kabar Adonara Barat 2 kecamatan sebelum ada tengah itu penduduk 32.000 lebih miliki tanah 1 km 2 kakak. Tanah masih banyak kosong.
Tapi karena itu, kami sote kata tubak-tubak Belogoa. Sedangkan kami diundang untuk pembekaran Kabupaten Adonara. Bugis, besar orang. Go naik dari orang tua daratan Solor dengan daratan Adonara buat dekorasi bau lolo. Go mari kalau go bau lolo tekan sapi go bau lolo. Go bau lolo selain kita sekarang atur lahan tanah berapa puluh kilo untuk as kota dan sayap kota. Tapi kalau tekan sapi go bau lolo. Dia ikut gue, kuan ada di kepala. Jadi gue letak kita bermapi dalam forum lebih kita atur Adonara pi rombau Adonara jadi aman. Jadi gue di orang tua bayi tu tahan kaya ama jadi gue balik istirahat sedikit tadi rombau kita samu tutup samu balik. Oke. Ero mana ke? Ya, oke Bapak Bunga. Mbak Bunga, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bele. Silakan beristirahat waktu di jam di 30 tahun kami. Istirahat, mudah-mudahan mian tite balik bisa tobo haruwa kikatmu Bapak. Saya minta Bapak Marcel Tupen kalau masih on. Bapak Marcel. Sama-sama, kalau konsep Naim Bayang sebagai model pendekatan pada perancangan Perda, maka pertama harus refleksi bahwa Naim Bayang itu adalah model pendekatan integrasi sosial atas migrasi penduduk di Adonara. Dan itu sebagai keberadaban awal yang menjadi budaya yang paling kuat di lingkungan orang Adonara. Semua suku pasti mengalami itu. Maka kalau Naim Bayang hanya digadaikan dalam konsep konflik, mesti ditelusuri sejarahnya. Sejarah konflik di Adonara berangkat dari keluarga. Dia ketika meluas jadi lebo, tanah dan ikan, itu selalu berangkat dari keluarga. Mudah-mudahan ada penelitian dasar yang mengkaji ini supaya kita tahu model Naim Bayang itu substansinya seperti apa. Maka Adigium yang selalu mengatakan bahwa Naim Bayang karena konflik mesti ditelusuri kembali. Kalau umpamanya pendekatan Perda ini dilakukan dengan model Naim Bayang, maka harus ada kajian akademik yang dilakukan oleh akademisi. Para akademisi juga mesti meluas. Kalau melibatkan macam orang-orang ahli hukum, maka lebih banyak pada pendekatan ini hukum adat. Mesti ada pendekatan berimbang untuk mencari solusi bagaimana model Perda itu yang sesuai dengan model Naim Bayang dan dilakukan oleh masyarakat kita dari dulu. Ada konsep tentang apa mahkamah adat. Logikanya harus ditelusuri. Ketika terjadi sebuah konflik di Adonara, Naim Bayang di Adonara, sebelum masuknya pemerintahan Belanda, nilainya beda dengan Naim Bayang sesudah pemerintah Belanda masuk. Maka ada sistem penanganan konflik yang dilakukan sesudah itu, yang diistilahkan seperti Mahkamah Konstitusi Wilayah, itu bisa juga dipakai. Oleh karena intervensi pemerintah Belanda, maka model-model penyelesaian konflik kan orang mulai atare GBTK, atau juga bisa rawawe karena rabelubekika, maka pendekatan bisa juga menggunakan Mahkamah Konstitusi itu juga bisa diperlakukan. Maka macam model macam kita punya di wilayah Hinga umpamanya. Dulu ada model pendekatan sesudah pemerintah Belanda masuk, konflik-konflik di desa antara beberapa desa di wilayah Hinga harus diselesaikan di Hinga. Secara otonom, masing-masing desa punya otonomi, mengurus desa masing-masing. Tapi ketika terjadi konflik yang tidak diselesaikan di desa, kita selesaikan di Hinga oleh Luli dan Nama. Waktu itu. Model pendekatan ini harus menjadi, apakah model nanti jadi istilah menjadi Mahkamah Konstitusi? Tetapi persoalan-persoalan sebelum Belanda masuk, selalu diselesaikan tidak seperti itu.
Maka model ada pendekatan Nak Umbayang. Nak Umbayang itu dalam bentuk model bekang gayong, sampai titik istilah lebak broid dalam tatanan lebih tinggi, sampai titik istilah titik macam Arik Agus beda mari Darius beda mari nukune. Titemplau wilayah kami titemplau istilahnya ini atiara. Ada istilah itu ada. Ketika terjadi konflik kerana lodo atiara dan lain sebagainya. Ada. Kenapa itu tidak tumbuh lagi seperti itu? Maka kalau mau digali, maka tantangan tersendiri bagi kelompok yang sudah tim yang sudah membangun konsepnya harus ada kajian akademik yang lebih komprehensif yang mulai dari dasar sehingga lembaga-lembaga adat yang model ini yang sudah dibentuk sebelumnya yang menimbulkan kerancuan tidak lagi seperti yang akan dibentuk kemudian. Maka kalau lembaga adat ini baru didirikan, alangkah baiknya mulai dari bawah dengan kajian. Kalau kita start dengan kajian mulai dari Nak Umbayang, barangkali lebih substansial. Sehingga kajiannya lebih mengerucut dan mengarah. Sehingga kalau lembaga adat ini sebagai payung, perdanya sebagai payung, konsepnya seperti apa harus jelas. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Ini sebagai closing statement dan ini dari narasumber yang terakhir, yang sisanya tadi sudah Bapak narasumber yang terakhir ini Bapak Hanes Kolin. Kita masuk pada kesempatan nanti setelah ini kita berikan kepada Pak Kopong Medan, Dr. Kopong sebagai ketua tim penyusunan draft Perbub ya, yang kemarin kita sudah diskusikan. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini ada sesuatu yang memang bisa menjadi dasar dalam penyusunan draft itu. Nah, Bapak Hanes Kolin, silakan. Terima kasih, Ama. Berkaitan dengan berbagai pikiran yang masuk, ada beberapa kesimpulan yang mungkin gue bisa ambil untuk kepentingan Titewau kayak itu. Konsep Nayubaya pada sebenarnya adalah satu bentuk kesepakatan yang diambil pada momen yang ada, yaitu konflik dan kesepakatan tentang olah Mangkuana, Muamuran dan lain sebagainya. Lalu gue juga sepakat tentang bisa memfasilitasi fungsionaris yang ada yang telah dibentuk kala itu. Harus kita perkuat lagi fungsionaris-fungsionaris yang ada setiap level di Adonara nih. Lalu menyangkut Nayubaya itu ya harus diidentifikasi bisa dilakukan tentang Hayuk Puke yang sesuai pemikiran dari berbagai pikiran tadi itu. Hayuk Puke itu perlu kita telusuri lebih jauh dengan konsep-konsep penyelesaian pada masing-masing level. Dan yang terakhir soal pengaturan soal di sisi produk hukum berkaitan dengan Perbub atau Perdes, saya lebih cenderung faktor-faktor yang telah ada, yang telah digariskan dan ditinggalkan oleh leluhur nenek moyang dulu, itu harus kita lakukan. Lalu tentang produk hukum dalam sisi pemerintahan, itu hanya sebuah pengaturan untuk dilaksanakan di tengah kehidupan sosial masyarakat dalam sisi aspek hukum pemerintahan. Tapi aspek dari sisi adat, saya rasa itu sudah ada sejak dulu kala. Dan itu harus kita mempertajam lagi, kita kembangkan lagi. Butuh pelestarian. Mungkin gue asihkan nama. Gue kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Abang Hanes. Nah, selanjutnya ini saya memberikan kesempatan kepada Pak Doktor untuk bisa menanggapi secara menyeluruh
argumentasi-argumentasi yang berkembang dalam diskusi, baik dari para narasumber maupun dari forum ini, agar bisa dielaborasi seperti apa. Ada juga masukan-masukan terkait soal istilah-istilah yang tadi disampaikan Blebak Broid, terus Orinsadu, Oleguayo, dan beberapa lagi tadi Oleguayo segala macam, Nayumbaya. Ini ada usulan yang masuk juga, apakah dapat dipertimbangkan untuk bisa dimasukkan ke dalam draft yang sudah ada. Terus tadi ada usulan yang terakhir dari Bapak Ilyas, kira-kira kajian-kajian akademik, apakah bisa dipikirkan untuk dimulainya dari bawah, agar produk hukum yang dihasilkan itu bisa lebih substansial, dan pada akhirnya tidak bernasib sama seperti produk-produk hukum sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Pak Dokter sebagai tim perumus untuk bisa kembali menyampaikan kepada forum terkait soal apa yang mau kita hasilkan dari Epuoring ini diadakan. Kepada Pak Dokter, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, baik, terima kasih Amali selaku moderator. Informasi yang kita diskusikan, yang disampaikan pada malam hari ini melalui diskusi yang sangat luar biasa ini menjadikan harga untuk sebagai pengayaan informasi untuk pembuatan rancangan peraturan bupati tentang lembaga desa, pembentukan lembaga desa, maupun juga sebagai materi muatan untuk peraturan desa tentang lembaga adat desa. Dan dari diskusi-diskusi yang berkembang, mulai dari jilid 1, 2, 3, dan sampai jilid 5 ini, memang ada niatan yang besar untuk menghidupkan kembali lembaga adat ini. Memang di undang-undang, peraturan perundang-undangan itu menggunakan istilah lembaga adat. Tapi bisa saja dalam keseharian kita, dalam kehidupan masing-masing daerah, pasti punya kekhasan, keunikan-keunikan sendiri. Tetapi kita tidak perlu meragukan itu bahwa menggunakan istilah lembaga adat atau adat atau apalah namanya itu tidak menjadi soal. Yang paling penting adalah niat kita untuk kembali, dan langkah pertama yang mau kita lakukan adalah mendorong pembentukan rancangan peraturan bupati itu. Dari diskusi ini saya melihat bahwa ada semangat yang begitu besar menginginkan agar Perbub itu, peraturan bupati itu harus sedetil mungkin, sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Anton tadi. Tetapi harus dicatat bahwa peraturan bupati itu hanya pedoman saja, pedoman pembentukan. Oleh karena itu kita hanya memuat hal-hal yang poin-poin yang umum-umum saja. Jadi katakanlah konsep Nayumbaya dalam penanganan konflik seperti yang kita diskusikan malam ini belum tentu di Flores Darat juga ada. Belum tentu mereka kenal istilah itu. Atau belum tentu di Solor juga mengenal istilah itu. Pasti istilah lain. Secara substansial pasti hal-hal semacam Nayumbaya itu ada. Tetapi konsep yang istilah yang digunakan itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu kalau kita mendorong hal-hal yang spesifik adonara untuk masuk di Perbu, itu akan menimbulkan di daerah-daerah lain, Solor,
membentuk peraturan desanya akan kesulitan. Oleh karena itu, ini saya kira Pak Saiman Petten yang hari-hari bekerja sebelum menjabat jabatan yang baru ini, tapi hari-hari sebelum itu giat melakukan pembentukan peraturan-peraturan. Jadi Pak Petten dan jangan berpikir bahwa semua hal itu kita plot masukkan ke dalam Perbu. Informasi yang sekarang kita diskusikan ini, masukan-masukan ini, sebagian nanti masuk di Perbu, tetapi sebagian besar nanti akan kita godok dan masuk di dalam peraturan desa. Sebab Perbu itu hanya pedoman dan setahu saya dari sisi pembuatan peraturan perundang-undangan, dia tidak membutuhkan naskah akademik. Yang punya naskah akademik nanti di Perdes. Dan justru di Perdes nanti naskah akademiknya itu akan kita perkaya dengan informasi-informasi yang di masing-masing desa, di masing-masing kampung itu. Gitu. Jadi terus terang kami saat ini sedang merampungkan apa yang menjadi niatan kita bersama. Jadi bukan saya sendiri, tapi yang ada di sini Pak Welem, kemudian Pak Tubahelan dan beberapa yang lain ikut saat ini sedang merumuskan peraturan bupati itu. Dan tentunya masukan-masukan dari Kakak Ari Wahangga, baik melalui forum diskusi di Zoom ini, maupun juga diskusi-diskusi di WA, grup WA, itu menjadi catatan yang bagus untuk pembentukan Perbuk, rancangan Perbuk, dan juga rancangan Perdes. Jadi kita bukan hanya berhenti di tugas kita dan tanggung jawab kita semua, bukan hanya pada tataran pembentukan peraturan bupati saja, tetapi yang paling penting adalah kita berusaha sekuat tenaga untuk mengawal pembentukan peraturan desa di masing-masing desa agar arah dari peraturan desa itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan fakta yang ada di dalam desa yang bersangkutan. Jadi saya kira itu saja beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mengakhiri diskusi ini. Dan saya kira diskusi kita bukan hanya sampai di sini saja, tetapi masih bisa kita lanjutkan di grup WA atau juga di grup-grup yang lain. Saya berharap bahwa nanti rancangan Perbup yang kita coba dorong untuk disepakati oleh pemerintah daerah, terutama bupati, saya berharap Pak Saiman dengan teman-temannya di Flores Timur, di Larbuka, Flores Timur, bisa mengawal itu untuk bisa hadirnya Perbup ini. Apa yang kami lakukan ini tentunya juga tidak sesempurna yang kita harapkan. Dan tentunya proses legislasi di daerah juga nanti pasti akan juga ikut masuk beberapa hal lain yang tidak kita pikirkan bersama. Karena Perbup bisa saja nanti ada tim di kabupaten yang juga akan menggodok lebih lanjut. Kita hanya membuat rancangan, tetapi saya berharap dengan adanya Pak Saiman di dalam, teman-temannya di Flores Timur bisa mengawal itu sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terwujud, dan tentunya apa yang ini pada akhirnya bermuara untuk kepentingan Flores Timur secara keseluruhan maupun juga secara khusus untuk Nara. Saya kira itu mungkin Pak Welem atau Pak Rudi yang juga ikut masuk di dalam tim, termasuk juga Pak Anton sekalipun dari Jakarta, tetapi bisa menambahkan informasi terkait dengan hal ini. Saya kira saya sampai di sini dulu, saya kembalikan
ke Pak Moderator. Selamat malam semua. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini kesempatan di penghujung diskusi ini saya mau berikan ke Pak Ter yang ada di Amrik sana. Yang ada di Amrik. Ini di Amerika juga masuk nih Pak Kades Nayubaya. Jadi siap. Pak Ter, silakan. Terima kasih moderator. Selamat malam untuk ama-ama kakari yang kuhungobat tongang blolo. Jadi diskusi di Pram ini sampai pada jilid yang kelima, berangkat dari konflik perang tanding. Gue coba refleksikan dengan pendekatan lewat pemikiran Hegel, filsuf Jerman, abad yang ke-17. Hegel dengan pemikirannya tidak lepas dalam buku yang ditulis Philosophy of Right. Negara dan masyarakat sipil ditempatkan dalam kerangka dialektika, yaitu keluarga sebagai tesis, masyarakat sipil sebagai antitesis, dan negara sebagai sintesis. Nah, dialektika yang dimaknai oleh Hegel nih, saya coba masuk dalam atadika konsep dialektika atadika adonara, yang terkadang harus menghadapi tantangan besar, yakni perang tanding. Di sini gue mencoba mencari tesis, seperti diskusi titik awalnya, adonara masih bergejolak dengan perang tanding. Tesisnya ya, antitesisnya, atadika adonara bukan pembunuh. Sintesisnya seperti diskusi titik ini, atadika adonara adalah kakang keru arimbaki yang titik maknai dalam konsep Nayubaya seperti diskusi malam ini. Nah, gue coba berangkat dari sejarah Tite, bagaimanapun juga Tite Moripat tidak terlepas dari sejarah Tite. Sejarah adonara, kalau saya tidak salah, kerajaan yang dibentuk dalam masa kolonialisme tahun 1600-an, dengan tidak memungkiri eksistensi atadika Tite adonara, sudah ada sebelum kerajaan ini terbentuk oleh pihak kolonialis. Saya sendiri meyakini bahwa nenek moyang Tite atadika adonara sudah memiliki konsep peradaban dialektika yang tertuang dalam hukum-hukum umum, gerakan dan perkembangan alam masyarakat dan pemikirannya. Mungkin secara tidak tertulis, tetapi sampai pi anak cucu Tite masih pakai tete taro si lautan ono. Contoh konkretnya dalam kehidupan sosial Tite di Lowo Tanah, ada aku yang sebagai individu kemudian menjadi keluarga, membentuk sebuah keluarga. Keluarga menjadi satu suku dan suku membentuk Lowo. Lalu coba kita lihat secara lebih jauh dalam praksis kehidupan Tite sebagai atadika adonara. Mulai dari goe sebagai individu, lalu ke keluarga, suku, membentuk Lowo. Yang selalu berlandaskan pada asas demokrasi. Asas demokrasi kalau di jalan bawah kami pakero kepulang, musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Atau asas gotong royong yang tidak pakero sebagai gemohi. Yakni aku, bukan lagi aku, tapi menjadi kita. Susah kita bersama, senang kita bersama juga. Nah, ini menjadi keunikan Tite atadika adonara yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dan ini menjadi kebanggaan gue sebagai putra adonara terlahir dari rahim adonara yang sampai piraroni gue selalu merasa bangga di mana saja saya berada. Kadang teman gue harus mengakui bahwa Yohanes, ternyata tradisi leluhur, ternyata tradisi kebudayaanmu itu begitu dalam dan begitu menjiwaimu, mendarah dagingmu. Dan memang betul, keunikan Tite atadika adonara ini juga terlihat jelas dalam praktek kehidupan Tite yang Tite pakaro pemadanan Tite atadika adonara atau bahasa Melayu etika. Nah, etika Tite ini mungkin mengalami degradasi nilai karena perkembangan modern sekarang, tetapi Tite masih toero pelautan ono pemadanan Tite yang selalu welcoming, tegur sapa, seperti hal yang sederhana, tapi tenang wakat, reu, kami perjalan bawah, atau ama gere golo ke baku kiri untuk ama laki, atau ina gere teka
Wa kire. Nah, konteks dan praktek hidup titik yang tadi ke Adonara ini bukan menjadi sebuah kebetulan yang saya temukan dalam dialektika Hegel dan Marx yang notabene-nya lahir setelah terbentuknya kerajaan Adonara pada tahun 1600-an. Karena Hegel dan Marx lahir tahun Hegel lahir 1700-an, sedangkan Marx 1800-an. Maka gue menjadi rasa bangga dan menjadi tanda tanya untuk gue, apakah Hegel dan Marxis ini pernah ke Adonara untuk belajar dialektika peradaban tite? Nah, masuk ke konsep tite, substansi persoalan tite, diskusi tite yang pernah soal Nayubaya, Kakang Keru, Ari Baki. Ikatan ini dilakukan seperti amak miluhang kamari ronokone, antara suku dengan suku atau lewo dengan perjanjian sakral, bukan saja disaksikan oleh manusia dengan perantaraan atau molar rawulan tanah eka, dan kedua belah pihak sebagai pengantara dan disimbolkan lewat molot belega, tetapi juga disaksikan oleh wujud tertinggi yang titik Adonara ala kupake amar rawula ina tanah eka. Nah, janji, sumpah, dan kesepakatan ini kalau kelak dilanggar, maka resikonya akan sangat berat, seperti yang amaket kepala desa dari Nayubaya Marido kan ini, atau amaket Dey atau amaket Saiman narasumber orang kan Marido kan ini. Resikonya teramat sangat berat, dan ini kami alami dalam kehidupan realita kami di Lautana, jalan bawah. Nah, sampai pada sumpah kalau dilanggar, maka kematian yang tak pernah berkesudahan dari satu turunan sampai ke turunan yang lain, sampai pada pengakuan dosa dan bentuk rekonsiliasi atas janji yang telah dilanggarnya dengan megoka tapi Pak Olawo, atau megoka untuk persembahan pada leluhur tite sebagai bentuk rekonsiliasi atau bentuk pengakuan dosa. Dengan megoka Pak Olawo atau pate lepat berupa bala atau hewan korban lainnya. Dengan demikian, ketika ada Nayubaya, maka sangat dijamin di sana ada damai. Dan bukan saja ada damai, tetapi juga kekuatan bagi suku atau lewo, karena tite bukan saja menjadi satu suku, tetapi masih ada suku lain atau lewo lain menjadi kita bersama. Nah, di sini perasaan individu, ego dari saya menjadi kita bersama. Lewo Kakang Ari, Kakang Keru, Arim Baki. Maka dengan sendirinya suku lain atau lewo akan merasa takut dan mengganggu atau merusak dialektika peradaban tite enakune. Maka diskusi tite emperama ini mungkin sebagai peletak dasar seperti amaket yang pakar hukum sudah merumuskan itu dalam bentuk pergub atau pergub. Terima kasih. Ya, terima kasih sama Tuan. Luar biasa ini. Pada akhirnya saya juga harus berbangga hati karena apa yang disampaikan oleh Tuan ini, apakah benar si Hegel ini dulu pernah merantau ke Adonara untuk menggali nilai luhur Tite Net Prae, untuk pada akhirnya dia menjadi seorang yang sangat terkenal di belahan dunia ini. Baik, 2 jam sudah kita lewati secara bersama-sama. Di sana, ya, halo. Ya. Kuluk musik malah. Oh, Pak Saiman. Ya. Oh, silakan Pak Saiman. Oke. Fleksibel nih Pak Saiman. Selamat malam Tite Rahangkai. Memang sangat menarik ya kita punya diskusi sejak diskusi pertama lewat Dr. Fresh sampai dengan Pirma ini. Seperti yang tadi juga Pak Karel Kepemedan sampaikan, aku ini menyentil apa yang disarankan oleh Pak Anton terkait dengan apa bisa olah walet yang tadi diistilahkan oleh Pak Opu Klinis untuk menjawab tadi Pak Darius Piradaton, pengawal pelayanan publik di NTT, bahwa apa bisa beberapa istilah yang tidak dikenal di seluruh wilayah Flores Timur itu bisa kita rangkum masuk menjadi suatu pedoman pembentukan peraturan bupati, tetap dalam tanda petik dia tetap sebagai pedoman.
Karena dia sebagai pedoman, maka hanya mengatur hal-hal umum saja. Hal-hal umum saja. Sehingga nanti bakal di dalam pedoman itu sendiri pasti ada satu pasal yang akan mengatakan begini. Untuk di beberapa desa itu dia tetap menggunakan adat kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu artinya kalau soal Nabi Maya misalnya, itu kan hanya hidup di Adonara, tetap diakui di dalam pedoman itu. Karena tidak bisa mengatur secara umum satu Flores Timur. Tetapi substansi, roh, nyawa, jiwa daripada Nabi Maya itu sendiri, itu pasti berada di satu Lam Holot ini. Itu ada memang sebenarnya. Tetapi dengan nama yang barangkali berbeda-beda, sehingga untuk soal penamaan ini, substansinya barangkali masuk, tetapi penamaan ini tetap dia akan mengacu kepada desa masing-masing, di mana dia punya penyebutan nomenklaturnya. Terus substansinya, rohnya itu adalah Nabi Maya itu sendiri. Dan kalau soal Nabi Maya ini kan untuk bagaimana mengatur suatu perjanjian, kesepakatan untuk Nabi Malanai. Maka itu pasti di satu Lam Holot ini ada. Pasti ada. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan lembaga adat desa yang bakal ada itu, Bu kemarin coba berdiskusi dengan teman-teman yang berada di daratan Flores. Di daratan Flores. Kan yang saya tahu persis di beberapa kesempatan diskusi kita, gue juga selalu mari bahwa yang saya tahu itu masih ada dan berjalan itu adalah di Flores Daratan. Mereka punya pengakuan yang sangat luar biasa terhadap yang namanya Koten, Kelen, Hurimara, dan 4 aspek ini, 4 struktur ini tidak bisa tergantikan. Sejak dari tanah-tanah Ekanggere sampai saat ini. Tidak pernah tergantikan. Mau dia itu punya sekolah atau tidak sekolah, nah kalau tetap Koten maka dia tetap berada pada posisi Koten. Tidak bisa digantikan. Kelen naik ke Koten dan lain sebagainya. Koten, Kelen, Hurin, dan Marang. Itu bagaimana dia merangkul anggota masyarakat yang lain. Sehingga kalau di daratan Flores itu sendiri, ini kan berbicara ada pada konteks peraturan bupati, sehingga tidak lagi dalam konteks peraturan desa, konteksnya lebih luas dalam satu wilayah Kabupaten Flores Timur. Di Flores Darat itu sendiri, Koten, Kelen, Hurimat yang selama ini ada, tapi mereka itu karena dalam istilahnya itu adalah Tuan Raja, istilah mereka punya di sini, sehingga mereka itu kan hanya bertitah, berbicara, tapi tidak bisa bekerja. Nah, sehingga di dalam struktur Koten, Kelen, Hurimara, itu ada lagi yang namanya lembaga pemangku adat. Jadi lembaga pemangku adat ini dia punya tingkatannya itu di bawah lembaga adat di desa. Lembaga pemangku adat ini adalah dia yang akan mengerjakan, melaksanakan apa titah daripada lembaga adat desa tadi. Karena mereka itu adalah, istilahnya itu adalah Tuan Raja, maka memang ya sudah Tuan Raja lagi. Sehingga mereka itu memang tidak hanya berbicara, titah. Lalu siapa yang melaksanakan? Lembaga pemangku adat ini. Nah, sehingga dalam konteks ini, apakah nanti di dalam lembaga adat desa kita punya, itu bisa masuk atau tidak. Tetapi yang pasti, pedoman yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur itu, dia akan mengakomodir seperti begitu. Lalu sampaikan kepada semua desa, ini pedomannya, silakan dilaksanakan, tetapi tetap mengacu kepada adat kebiasaan yang masih hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Maka titik pelilawannya bagaimana, maka itu yang kita tetap hidupkan kembali, sama juga dengan di Flores Timur Daratan yang selama ini sudah ada, tidak bisa kita intervensi karena kepentingan Adonara. Itu pasti tidak bisa. Sehingga biarkan mereka punya juga jalan, tetapi tetap mengakomodir yang sudah ada. Sehingga di dalam Permendagri 18/2018 ini kan dia mengatakan bahwa bagi lembaga adat desa yang sudah ada sebelum terbentuknya peraturan Menteri Dalam Negeri ini tetap diakui. Tetap diakui. Kan dia sudah ada. Tetap diakui. Kira-kira seperti itu. Saya kembali kepada moderator. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Saiman. Masih segar ini. Oke. Jadi walaupun masih banyak nih yang mau berbicara, mau menyampaikan saran, pendapat, nanti sebentar setelah diskusi resmi ini saya tutup, mungkin ada warna sari lanjutan yang dipandu oleh Abang Rudi, atau kita bicara tutup kewesa, kata orang Larantuka, atau toboki mungkin kirim gelanmu. Tapi dari hasil diskusi ini, ada banyak hal baru yang kita dapatkan, ada banyak maken dan keniri yang memang punya daya magic, kekuatan yang cukup luar biasa, yang dipesankan oleh amak orang tua untuk kita harus gali secara bersama-sama,
sebagai bentuk pertanggungjawaban Titen sebagai anak Lewotana, orang Adonara, dan juga ada masukan-masukan yang bernas terkait soal upaya untuk menghadirkan peraturan bupati yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atau solusi untuk bisa kita menyelesaikan konflik yang terjadi di Flores Timur secara umum. Berkaitan dengan diskusi pada malam hari ini, topiknya jelas Nayumbaya. Ada beberapa pandangan terkait soal Nayumbayan tadi. Ada yang mengatakan Nayumbayan itu lahir karena adanya konflik. Setelah itu, para pihak yang berkonflik bersepakat untuk membuat sebuah perjanjian, mengakhiri pertengkaran, pertikaian, dan pada akhirnya Dore Bekika menjadi Kakang Hari. Ada juga pandangan yang mengatakan Nayumbayan ini karena sebuah perjanjian, maka tidak harus dimulai dengan sebuah konflik. Bisa saja para pihak ini mengikatkan diri untuk menjadi Kakang Ari, mungkin Raam bantu Bekika, untuk Raam mula hari segala macam, untuk kehidupan bersama. Perbedaan-perbedaan pandangan yang kita temukan dalam diskusi malam hari ini, sejatinya menjadi kekayaan buat Titeu Hangkae untuk menemukan kembali nilai luhur yang secara turun-temurun sudah diteruskan atau diwariskan kepada kita, generasi-generasi muda Adonara, untuk bagaimana menjadikan nilai-nilai itu sebagai pedoman dalam berdialektika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih dari saya sebagai moderator. Saya sampaikan kepada para narasumber, juga kepada forum diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin apa yang dipercayakan kepada saya tidak saya jalankan semestinya sesuai dengan harapan. Tetapi terus terang bahwa menjadi moderator malam hari ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat saya. Ada kegelisahan memang sedari sore tadi, karena malam hari ini saya berhadapan dengan orang-orang hebat yang berasal dari Adonara. Tetapi pada akhirnya saya berpikir untuk inilah ruang buat saya untuk belajar. Ini ruang buat saya untuk menggali nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh nenek moyang kita. Untuk ke depan saya bisa teruskan kepada anak dan keturunan saya selanjutnya. Karena itu saya terima beban berat sore tadi untuk menjadi moderator. Dari situ mohon maaf atas kekurangan yang ada. Kritik dan saran kami terima sebagai masukan untuk perbaikan ke depan. Dan sebelum saya serahkan kepada host, Abang Rudi, ada request masuk untuk kita disuguhkan gambus dari Abang yang di Kupang sana. Nanti Abang Rudi silakan sambil Arius. Gambus tak, jadi Bapak Agus beda saja lah, bolong-bolong. Gambus, pinjam materialnya, jadi kalau ada baru Mexico bisa. Oh begitu. Nah, berarti Bapak Agus dengan gambus bolong-bolong. Oke Bapak Agus. Nah, Agus kalau mau lupa koman koka. Abang harus turun kayak di hari Minggu kita di Taman Eden nanti. Iya, Abang Agus Lemak Tukandoan. Agus tidak ada kan? Turun kayak. Oh, ternyata masih mute. Oke, kalau memang tidak ada, nanti next time. Ini saya kembalikan ke Abang Rudi. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk Titeu Hangkae. Selamat malam, anak. Malam. Ya, ini ya. Rudi. Ya, apa? Sama Mianggo. Tanggapan gue sebagai pembahasan lagi baru tanggap itu ya. Ada kerjaan hukum makmum ke Mianggo. Siap sih. Nanti aku sini Profesor Dr. Amu. Pak Anton. Oe. Ini mulai kami senior kan udah tobo nih.
Ya, buka darah soal mi. Bo, dinugune mau atan di soal kle. Pakai perintah kamu main kuasa kamu nih. Kalian ini galau sama seperti minggu diskusi lalu. Malam ini biasanya dengan nama moderator nih. Moderator Bokalagon anak kalah di Nirmani. Jadi hari Anto. Oi. Anak hal ini bapaknya teman saya SMP. SMP tak gunain. Bapaknya kami sering kontak sekarang. Hanya dia tidak seganteng bapaknya. Saya tidak mungkin ikut mamanya. SMP aku, bos. Iya, Rambe. Gue juga ingin menyapa balap Kakak Ari yang sedari tadi mengikuti tapi diam bisu saja. Ada Amak Stefanus Eke Ola. Dokter. Bersuara. Kata dokter. Ya, selamat Pak Dokter. Coba angkat tangan kita lihat. Iya, yang lain juga ada Stefanus Beda ya. Stefanus Beda yang naran Boka Blolon tidak salah itu. Itu juga dari tadi tapi tidak bersuara. Lama Blolon. Ini Lama Blolon ini fotonya juga ganteng sekali tapi secara visualnya dia belum menampakkan ini siapa sebenarnya. Ama Stefanus Beda. Selamat malam Ama Stefanus Beda. Malam. Mungkin malam Ama. Mau bisa ini nama Facebook perkenalkan nama si Ama Stefanus Lama Bolo, nama Facebook ini. Kalau gue Stefanus Lama Bolo lo kantor dua di mari nih. Kami Lama Bolo Ama. Kalau dia penggemar, kalau Rudi mau penggemar bola pasti tahu ini orang. Membuat rancangan peraturan bupati, komunikasi dengan bupati sudah terjalin oleh Kak Stefanus dengan teman-teman di sana. Lalu kemudian mendapat info melalui diskusi di WA Group. Per hari ini Karolus sudah coba mengelaborasi semua hasil diskusi yang dari WA Group. Nah ini akan dibawa Pak John Tubahelan coba kembali melihat rancangan peraturan bupati sudah